Hello guys, welcome back again with me. In this video, I will give you some presentation and practice about how to set a routing static in Cisco Packet Tracer. Nah, di video kali ini saya bakal memberikan sedikit presentasi dan juga praktek cara men-setting routing static di Cisco Packet Tracer dengan study case ada 3 LAN. Nah, di sini ada LAN 1, lalu ada LAN 2 dan juga LAN 3. Nah, di sini untuk LAN 1, PC di LAN 1 menuju PC di PC 1 LAN 1 menuju PC 2 LAN 1 itu successful ya, yaitu bisa saling ngeping. Nah, namun dari PC 1 di LAN 1 menuju PC 1 di LAN 2 itu masih failed. Dan begitupun dari PC 1 LAN 1 menuju PC 1 LAN 3 juga sama, masih failed. Sehingga agar bisa saling ngeping ataupun bisa bertukar data nantinya, kita harus men-setting routing statis pada setiap router yang ada di sini. Nah, untuk di router 1, kita perlu mendaftarkan routing statis yang bisa menuju ke area LAN 2 dan juga menuju router 3 dan LAN 3. Untuk di router 2, kita harus mendaftarkan routing statis menuju yang LAN 1 dan juga LAN 3. Nah, untuk di router 3, kita akan mendaftarkan routing statis yang akan menuju ke LAN 2, router 1 dan juga LAN 1. Nah, agar tidak lama-lama, kita langsung saja. Pertama-tama, kita bisa buka di router yang pertama. Kita bisa langsung saja ke CLI. Kita bisa ketik enable, lalu configure terminal. Nah, setelah masuk ke menu configuration commands ataupun configure terminal, kita akan mendaftarkan routing statisnya. Nah, untuk routing statis itu skemanya seperti ini, yaitu yang pertama IP destination. Berarti untuk di sini saya akan menambahkan yang menuju ke area LAN 2. Nah, berarti IP destination-nya itu untuk yang menyambung ke LAN 2 di sini menyambung dengan port 2/0 di sini ya. Kita bisa buka di sini 2/0 itu menggunakan IP 192.168.10.65. Berarti netmasknya itu untuk networknya itu 64 ya, karena di sini saya menggunakan /26. Nah, berarti untuk di yang pertama kita bisa ketik seperti ini, IP root, lalu network destination-nya yaitu yang di sini, lalu IP destination-nya itu yang ada di sini, yaitu yang tadi kita bisa lihat 10.65 ataupun kita bisa lihat juga sini ya. Nah, untuk 10.65 itu termasuk ke dalam network address 192.168.10.64. Nah, ini adalah study case yang bakal saya ambil nantinya. Nah, kita bisa mendaftarkan routing statisnya ke dalam sini. IP root, lalu IP destination-nya yaitu 10.64, lalu subnet masknya. Nah, untuk /26 itu subnet masknya itu adalah 192 akhirnya. Nah, di sini kita bisa ketikkan saja 255.255.255.192. Nah, ini tuh kita menggunakan CIDR ya. Nah, selanjutnya kita perlu mengetik next hop. Nah, di sini untuk router 1 itu sudah bisa terhubung ke dalam router 2. Nah, agar bisa terhubung ke ke LAN 2 dari router 1, kita itu harus menambahkan next hop-nya ataupun kita bakal lewat mana nih nantinya. Nah, untuk router 1 menuju router 2 itu terhubung menggunakan port FA00. Nah, untuk di sini kita bisa lihat IP-nya adalah FA00.193. Nah, untuk yang di sini FA00 juga 194. Nah, berarti untuk next hop-nya itu kita menggunakan yang 194 karena
untuk router 1 itu terhubung ke router 2 menggunakan port FA0/0 pada router 2 dan IP yang disetting adalah 192.168.10.194. Nah, kita bisa lanjut mengetik di sini dengan cara 192.168.10.194. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita juga bisa mendaftarkan konfigurasi routing status pada router kedua agar nantinya PC0 pada LAN 1 bisa saling ping dengan PC di LAN yang kedua. Kita bisa buka di router yang kedua, lalu kita bisa buka CLI, kita enable, lalu configure terminal, kita ketik IP route. Nah, di sini yang sebelumnya itu kan network tujuannya yang ini ya. Nah, untuk di router yang kedua, ini saya mau setting menuju ke yang LAN 1. Nah, untuk di LAN 1 itu networknya adalah yang 10.1. Nah, di sini kita bisa lihat IP yang 192.168.10.1 memiliki network address 10.0 untuk CDR/26. Nah, berarti kita bisa ketik di sininya IP route 192.168.10.0. Nah, ini tuh bakal nyambung ke LAN 1 yang di sini ya. Lalu jangan lupa untuk subnet masknya .0, ini 192 karena ini kita pakai /26 ya. Nah, untuk next hopnya itu kita menggunakan IP yang terhubung dari router 2 menuju ke router 1. Nah, di sini kita bisa cek ini terhubungnya dengan FA0/0. Kita bisa cek untuk FA0/0 itu akhirannya 193. Nah, berarti kita tinggal ketik juga sama seperti sini. 192.168.10.193. Lalu kita bisa enter saja. Nah, selanjutnya kita bisa tes ping ya. Kita bisa buka PC-nya. Lalu kita ketik command prompt. Kita ketik ping 192.168.10. Kita bisa lihat untuk IP di PC 2 LAN 2 itu berapa ya. Nah, ini IP-nya itu 10.66. Oke, kita bisa ketik di PC 0 10.66. Kita enter. Dan ini seharusnya bakal berhasil ya. Oke, ini sini masih request timeout ya. Oke, kita bisa cari penyebabnya di mana. Oke, kita coba ini terlebih dahulu. Ini sudah successful ya kalau pakai yang mail. Kita coba ping ulang. Dan bisa dilihat sekarang reply. Yang sebelumnya itu request timeout, sekarang sudah reply. Berarti untuk koneksi dari LAN 1 menuju LAN 2 itu sudah aman. Mereka berdua sudah bisa saling ping. Namun untuk di LAN 2 menuju LAN 3 itu belum bisa ping, dan juga LAN 1 menuju LAN 3 itu belum bisa ping. Sehingga nanti kita perlu menambahkan settingan IP routing lagi. Nah, yang pertama-tama saya bakal coba untuk menghubungkan router 1 menuju router 3. Karena apabila LAN 1 ingin terhubung dengan LAN 3, router 1 harus memiliki koneksi ataupun bisa ngeping menuju ke router 3. Nah, untuk caranya yaitu kita ketik IP route, lalu untuk destination-nya itu adalah ini terkoneksi dengan FA00. Kita bisa lihat ini FA00-nya itu 198. Nah, untuk yang 198 kita bisa dilihat di sini. Nah, 198 ini memiliki network address yang ini 196. Nah, ini untuk subnet masknya itu 252 karena untuk yang di atas ini ataupun setiap routernya router yang terhubung kepada router yang lainnya itu kita menggunakan CIDR/30. Namun untuk router yang terhubung ke LAN itu menggunakan /26. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ini menggunakan subnet mask 252. Kita tinggal ketik di sini. Kita bisa close dulu yang router 2. Nah, IP route, lalu untuk destination-nya itu adalah network destination-nya itu adalah yang dimiliki dia. Dan di router 3 itu termasuknya di yang sini ya,
198, berarti network address-nya adalah yang ini. Lalu kita tinggal spasi, lalu ketik subnet masknya 252, lalu spasi. Nah, untuk yang next hop-nya, yaitu lewat mana nanti akan diteruskannya. Apabila router 1 ingin terhubung ke router 3, kita bisa lihat ya, untuk router 1 itu memiliki koneksi ke router 2, dan router 2 memiliki koneksi ke router 3. Sehingga kita bisa menggunakan next hop dari router kedua, yaitu dengan IP yang terhubung dari router 1 menuju router 2. Itu bisa dilihat FA00, berarti untuk next hop-nya yang di FA00 adalah 194. Nah, begitupun juga yang di sini, artinya untuk next hop-nya adalah 192.168.10.194. Kita bisa enter saja. Selanjutnya kita juga perlu mendaftarkan di router 3 juga ya, yang terhubung ke router 1 nantinya. Kita bisa ketik enable, lalu configure terminal, lalu kita tinggal ketik IP route, lalu kita tambahkan IP route yang terhubung ke sini nantinya. Jadi untuk ini itu memiliki network destination-nya yang 193. Nah, berarti untuk network destination-nya 193 itu ada di sini. Jadi network address-nya adalah yang ini, 192. Router 3, 192.168.10.192. Jangan lupa untuk subnet masknya adalah yang 252. Karena kita menggunakan /30 untuk routernya ya. Lalu untuk next hop-nya, nah untuk next hop-nya itu berbeda dari yang sebelumnya. Nah, untuk router 3 ini kita terhubung ke router 2, lalu router 2 terhubung ke router 1. Nah, untuk next hop-nya itu kita gunakan IP yang menghubungkan dari router 3 menuju router 2. Yaitu kita bisa dilihat di sini FA01. Berarti yang di sini tuh FA10-nya berarti 197. Nah, berarti next hop-nya itu adalah 197. Lalu kita bakal coba cek ya. Cek koneksi di sini dari router 1 menuju router 3. Kita bisa lihat, nah sekarang sudah successful ya. Nah, berarti untuk dari router 1 menuju router 3 itu sudah memiliki koneksi, namun ataupun sudah bisa saling ping. Namun dari LAN 1 menuju LAN 3 itu belum bisa, karena kita belum menambahkan routing statis ataupun kita belum mengisi routing table ya. Kita selanjutnya itu kita tinggal menambahkan routing table dari LAN 1 yang bisa menuju ke LAN 3. Nah, kita di sini tinggal menambahkan IP route. Lalu untuk tujuannya itu LAN 3. Kita bisa lihat untuk LAN 3 itu terhubung dengan kabel FA10 di router 3. Kita bisa lihat berarti 129. 129 itu di sini termasuk ke yang sini, LAN kanan. Nah, berarti network address-nya adalah 128. 128.10.128. Lalu jangan lupa subnet masknya. Karena ini untuk menuju ke yang LAN itu menggunakan /30. /26 berarti ini itu 192. Kita jangan lupa untuk next hop-nya itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu IP yang terhubung dari router 1 menuju router 2. Nah, berarti untuk next hop-nya adalah 192.168.10.194. Kita bisa enter lagi, dan sekarang seharusnya sudah terdaftar. Selanjutnya kita perlu mendaftarkan juga dari routing table pada router 3 yang akan terhubung ke LAN 1. Kita bisa daftarkan di sini dengan cara IP route 192.168.10. Nah, untuk di LAN 1 itu memiliki network 10.0. Kita bisa ketik 10.0 dan jangan lupa untuk subnet masknya ini 192. Lalu untuk next hop-nya itu juga perlu diingat ya, yaitu IP address yang terhubung dari router 3 menuju router 2. Berarti yang 19 harusnya 197 ya, 197. Kita bisa buka lagi 192.168.10.197. Lalu kita bisa enter saja. Kita coba tes terlebih dahulu. Sini masih ini ya.
Nah, kita bisa coba lewat sini. Kita command prompt. Ini coba kita ping. Kita menggunakan dari PC 4 pada LAN 3. Kita coba untuk ngeping ke PC 0 pada LAN 1. Ini IP-nya 10.3. Oke, kita coba untuk ping 192.168.10.3. Kita enter. Di sini pasti masih RTO ya, request timeout. Oke, kita coba lagi. Seharusnya bakal reply nantinya. Oh iya, ini tidak bisa karena kita tadi sebelumnya belum menambahkan dari router 2 menuju LAN 3. Nah, sebelumnya kita perlu mendaftarkan terlebih dahulu ya. Nah, untuk di sini berarti kita tinggal nambahin IP route in configure terminal. Nah, kita ketik IP route lalu 192.168.10. Untuk di yang sini itu menggunakan network yang 10.128 berarti. 1.128.255.255.255.192 ininya 192.168.10. Ini tuh berapa? 198. Tuh 98. Lalu kita enter. Lalu di sini juga sama ya, daftarkan dari router 3 yang bakal terhubung ke LAN 2 dengan cara ketik IP route 192.168.10. Di sini IP networknya adalah yang 10.65 berarti 64 ya. Kita coba ping lagi. Oke, sekarang sudah successful. Kita bakal coba lagi ya. Kita coba dari PC 0 menuju ke PC 2. Oke, tadi ini adalah untuk IP route 192.168.10.128 itu adalah network dari LAN 3. Nah, untuk yang 198 itu next hop-nya yaitu IP yang terhubung dari router 2 kepada router 3. Nah, kita bisa ambil di yang router 3 yaitu 198. Nah, lalu untuk yang di sini yang 192.168.10.64 adalah network dari LAN 2. Lalu untuk yang 255.255.255.192 itu adalah subnet mask dari network yang ini ya, yaitu /26. Nah, lalu untuk yang 192.168.10.197 adalah IP dari router 2 dari router 3 yang terhubung ke router 2. Yang kita bisa lihat ini adalah 197. Nah, untuk selanjutnya kita bakal coba testing ya. Kita bisa coba tes ping terlebih dahulu dari PC 0 pada LAN 1 menuju PC 2 pada LAN 2. Oke. Untuk di LAN PC 0, untuk dari PC 0 ke PC 2 kita bisa ketik ping lalu IP dari PC 2. PC 2 IP-nya adalah 10.66. Jadi kita tinggal ketik 192.168.10.66. Kita coba enter dan bisa dilihat ini reply. Nah, selanjutnya kita coba dari PC 2 menuju ke PC 0. Kita bisa ping 192.168.10. Nah, kita bisa lihat untuk PC 0 itu IP-nya berapa. Ini IP-nya adalah 10.3. Kita ketik 10.3 lalu enter. Dan ini juga sudah reply. Yang artinya dari LAN 1 menuju LAN 2 itu sudah saling terkoneksi dan juga sudah bisa saling ping ataupun bertukar data. Nah, untuk selanjutnya kita coba tes dari LAN 1 menuju LAN 3 lalu LAN 2 menuju LAN 3. Kita pertama kali coba dari LAN 1 menuju LAN 3. Itu PC 0. Kita coba ping menuju PC 4 pada LAN 3. Nah, untuk PC 4 memiliki IP yang 10.130. Kita ketik di PC 0 ping lalu 192.168.10.130.
yaitu 130 adalah IP dari PC 4 ya. Kita bisa enter dan bisa dilihat ini sudah reply ya, yang artinya dari PC 0 menuju LAN 3 menuju PC 4 LAN 3 itu sudah terkoneksi. Kita coba balikin ya, dari yang PC 4 LAN 3 menuju PC 0 LAN 1. Kita coba ping lalu IP dari PC 0 yaitu 92.168.10.3. Kita coba enter dan bisa dilihat ini juga sudah reply, yang artinya PC 0 pada LAN 1 itu bisa terhubung pada PC 4 di LAN 3. Nah, selanjutnya kita coba dari LAN 2 menuju LAN 3. Kita buka PC 2, kita bisa ketik ping IP dari PC 4 yaitu 130. Kita enter dan bisa dilihat ini reply, yang artinya dari PC 2 menuju PC 4 itu sudah terkoneksi. Lalu kita coba dari PC 4 menuju PC 2 pada LAN 2 ya, ping 192.168.10.66. Kita bisa enter dan bisa dilihat ini juga sudah reply. Nah, setelah kita lihat dari yang tadi kita tes, yaitu ping dari PC 0 pada LAN 1 menuju PC 2 pada LAN 3, dan juga dari LAN 1 menuju LAN 2 itu sudah bisa saling ping dan bertukar data. Lalu dari LAN 1 menuju LAN 3 itu juga sudah sama ya, terkoneksi. Begitupun juga sebaliknya. Lalu untuk dari LAN 2 menuju LAN 1 itu sudah bisa, dari LAN 2 menuju LAN 3 juga sudah bisa. Nah, artinya konfigurasi dari routing statis yang kita tadi lakukan itu sudah berhasil. Nah, mungkin sekian video dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ketik saja di kolom komentar. Dan sorry apabila ada kekurangan kata ataupun kelebihan kata, kurang lebihnya mohon maaf. And see you next time guys. Bye bye.